Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teorema 6.4.1, yaitu teorema Taylor. Yang mana teorema Taylor ini merupakan salah satu teorema yang terdapat di dalam buku Bartel. Nah, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis real. Adapun bunyi dari teorema Taylor ini adalah diberikan n elemen bilangan asli, di mana i sama dengan a, b, dan fungsi i memetakan ke r sedemikian sehingga f dan turunan-turunannya, turunan pertama, turunan kedua, hingga turunan ke n, kontinu pada i, dan f pangkat n tambah 1 ada pada a, b, jika x0 elemen i. Nah, kemudian untuk setiap x dalam i ada sebuah titik. Ada suatu titik C antara x dan x0 sedemikian sehingga dapat kita tulis sebagai fx sama dengan fx0 ditambah turunan pertama fx0 dikali x dikurang x0 ditambah turunan kedua fungsi x0 per 2 faktorial dikali x dikurang x0 pangkat 2 ditambah hingga sampai ke turunan ke n fungsi x0 per n faktorial dikali x dikurang x0 pangkat n ditambah f pangkat n tambah 1 dikali c per n tambah 1 faktorial dikali x dikurang x0 pangkat n tambah 1. Nah, inilah bunyi dari teorema Taylor yang akan kita buktikan. Nah, jika dilihat dari teorema Taylor ini, hampir sama dengan teorema yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu teorema nilai rata-rata. Bahkan teorema Taylor ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari teorema nilai rata-rata untuk turunan yang berordil lebih tinggi. Nah, baiklah, langsung saja kita akan membuat pembuktiannya. Bukti. Nah, diketahui x0 dan x serta j merupakan interval tertutup dengan titik ujungnya x0 dan x. Maka kita dapat definisikan fungsi f dan j. Kita tulis ya. Kita dapat definisikan fungsi f pada j yaitu ft sama dengan fx dikurang ft dikurang x dikurang t turunan pertama t x dikurang t dikurang hingga x dikurang t pangkat n per n faktorial f pangkat n tambah 1 dikali t pangkat 1 dikali t. Ini untuk j, untuk t elemen j. Nah, mengapa bisa bentuknya seperti ini? Karena kita mengubahnya menjadi fungsi t. Nah, untuk setiap nilai x0 kita ganti menjadi t. Nah, seperti fx0 kita ganti menjadi nilai ft, nilai x dikurang x0 kita ganti menjadi nilai x dikurang t, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk bentuk perhitungan sederhananya maka kita dapat menurunkan nilai fungsi t tadi sehingga menjadi turunan fungsi t, turunan pertama fungsi t sama dengan fx dikurang x dikurang t pangkat n per n faktorial f pangkat n tambah 1 dikali. Nah, jika kita definisikan g dan j,
dan J dengan. Maka kita dapat tulis GT sama dengan FT dikurang X dikurang T per X dikurang X0 pangkat N ditambah 1 Fx0. Nah, inilah yang akan kita cari nantinya. Lalu untuk T elemen J, maka Gx0 sama dengan Gx sama dengan 0. Nah, aplikasi ini dari teorema Rolle 6.2.3 yang menghasilkan sebuah titik C antara X dan X0. Sedemikian sehingga maka dapat kita tulis. Nah, ini tadi maksudnya Gx0 itu sama dengan Gx. Maka sama dengan juga Gx0 sama dengan Gx itu sama dengan 0. Nah, yang tadi maka dapat kita tulis 0 sama dengan G aksen C sama dengan F aksen C ditambah N ditambah 1 dikali X dikurang C pangkat N per X dikurang X0 pangkat N ditambah 1 dikali Fx0. Nah, maka dari sini dapat kita tulis. Maka kita dapat Fx0 sama dengan Fx0 itu sama dengan min 1 per N ditambah 1 dikali X dikurang X0 per N dikurang C pangkat N F aksen C sama dengan min 1 per N ditambah 1 dikali X dikurang X0 pangkat N ditambah 1 per N dikurang C pangkat N dikali X dikurang C pangkat N per N faktorial F pangkat N ditambah 1 dikali C sama dengan F pangkat N ditambah 1 per F pangkat N tambah 1 dikali C per N per 1 faktorial dikali X dikurang X0 pangkat N ditambah 1. Nah, kita gunakan notasi Pn untuk polinomial Taylor ke N yang menghasilkan suatu rumusan dari teorema Taylor. Inilah dia. Nah, maka kita akan gunakan notasi Pn untuk polinomial Taylor ke N dari F dan Rn sebagai sisa atau hasilnya atau errornya. Maka dapat kita tulis sehingga kita dapat menulis kesimpulan dari teorema Taylor dengan teorema Taylor dengan Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx, di mana Rnx itu dirumuskan sebagai sama dengan F pangkat N tambah 1 kali C per
N tambah 1 faktorial dikali X dikurang X0 pangkat N ditambah 1. Nah, untuk titik C di antara X dan X0, dimana rumusan Rn ini menghasilkan bentuk Lagrange atau bentuk turunan dari sisanya. Nah, jika kita perhatikan bunyi dari teorema tadi, yang pertama, yang ini, dari fx0 ditambah f aksen x0 sampai dengan turunan ke n fungsi x0 per n faktorial dikali x dikurang x0 pangkat n. Nah, inilah yang merupakan Pn-nya. Pnx-nya. Nah, sedangkan ini f pangkat n tambah 1 dikali c per n tambah 1 faktorial dikali x dikurang x0 pangkat n tambah 1. Inilah dia Rnx-nya. Maka dapat kita tulis kembali rumus teorema Taylor tadi sama dengan fx sama dengan Pnx ditambah Rnx. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Nah, contoh soalnya itu kita gunakan teorema Taylor dengan n sama dengan 2 untuk mendekati akar pangkat 3 1 ditambah x, x itu lebih besar dari min 1. Nah, sebelum kita harus mengetahui syarat dari teorema Taylor ini. Gimana syarat dari teorema Taylor itu? Yang pertama, fungsinya itu harus kontinu. Yang kedua, syarat yang kedua itu fungsinya harus dapat diturunkan. Nah, di sini dari contoh ini sudah diterterakan jawabannya, namun akan saya jelaskan juga. Nah, diketahui fx sama dengan 1 ditambah x pangkat 1/3. Nah, dari soal kan akar pangkat 3 dari 1 tambah x, sama artinya dengan 1 ditambah x pangkat 1/3. X0 sama dengan 2. Nah, dan x0 sama dengan 0 dan n sama dengan 2. Pnx sama dengan fx0 ditambah turunan pertama fungsi x0 dikali x dikurang x0 ditambah turunan kedua dari fungsi x0 per 2 faktorial dikali x dikurang x0 pangkat 2 ditambah hingga turunan ke n fungsi x0 per n faktorial dikali x dikurang x0 pangkat n. Sedangkan untuk nilai Rnx sama dengan f pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial dikali x dikurang x0 pangkat n tambah 1. Nah, yang ditanya nilai pendekatan. Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama, kita mencari turunan dari fungsi x tadi. Kita ketahui bahwa fungsi fx sama dengan 1 ditambah x pangkat 1/3. Nah, maka untuk turunan pertamanya itu sama dengan 1/3 dikali 1 ditambah x pangkat min 2/3. Sedangkan turunan yang keduanya itu sama dengan turunan kedua x sama dengan 1/3 dikali min 2/3 dikali 1 ditambah x pangkat min 5/3. Nah, untuk turunan ketiga fungsi c-nya sama dengan min 2/9 dikali min 5/3 dikali 1 ditambah x pangkat min 8/3 sama dengan 10/27 dikali 1 ditambah x pangkat min 8/3. Nah, karena fungsi c, maka setiap nilai x ini akan kita ganti menjadi c. Setiap nilai x ini akan kita ganti menjadi c. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan nilai x0 itu ke dalam fungsi x tadi. Nah, baik untuk fungsi x kita substitusikan nilai x-nya ke dalam nilai 0-nya ke dalam x sehingga mendapatkan hasil 1 ditambah 0 di pangkat 1/3 sama dengan hasilnya 1. Nah, begitu juga untuk berikutnya. Untuk turunan pertama dan turunan kedua, kita masukkan nilai 0 ke dalam x-nya. Sehingga untuk turunan pertama x0 itu mendapatkan hasil 1/3. Dan untuk turunan kedua f0 itu menghasilkan nilai min 2/9. Nah, dari sini dapat kita cari nilai P2X. Kenapa P2? Karena kan diketahui tadi n-nya sama dengan 2.
Nah, maka kita dapatkan hasil F0 ditambah F aksen 0 dikali X dikurang 0 ditambah min 2 per 9 per 2 dikali X dikurang 0 pangkat 2. Sehingga mendapatkan hasil 1 ditambah 1/3 X dikurang 1 per 9 X pangkat 2. Nah, sehingga kita masukkan tadi rumusnya, bunyi dari teorema Taylor, Fx sama dengan P2x ditambah R2x. Kita kan sudah mendapatkan nilai dari P2x, kita langsung masukkan nilai P2x. Sama dengan 1 ditambah 1/3x dikurang 1/9x pangkat 2, ditambah R2x. Nah, sekarang kita mencari nilai R2x. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui rumus dari R2x, sehingga mendapatkan hasil, ini dia. 1/3 faktorial turunan ketiga C dikali X pangkat 3 itu sama dengan 1/6 dikali 10/27 dikali 1 ditambah C pangkat min 8/3 X pangkat 3. Untuk titik C antara 0 dan X, ini dan ya, ini dan X. Nah, langsung saja kemudian kita misalkan. Kita misalkan X tadi sama dengan 0,3. Maka kita akan mendapatkan nilai pendekatannya. Yang pertama itu kita mencari nilai P2X sama dengan 1 ditambah 1/3 X dikurang 1/9 X pangkat 2. Nah, kita substitusikan nilai 0,3 ke dalam P2X tadi, sehingga mendapatkan hasil 1 ditambah 1/3 X. 1 ditambah 1/3 dikali, masukkan tadi nilai X-nya 0,3. 0,3 kan sama dengan 3/10. Jadi 1 ditambah 1/3 dikali 3/10 dikurang 1/9 dikali 3/10 pangkat 2. Sama dengan 1 ditambah 1/10 dikurang 1/9 dikali 9/10, 9/100. Nah, sehingga mendapatkan hasil akhirnya. Kita langsung saja ya, 1,09. Nah, maka P2 0,3 sama dengan 1,09 tadi. Untuk Fx sama dengan akar pangkat 3, 1 ditambah X sama dengan 3, akar pangkat 3, 1,3. Kenapa bisa 1,3? Kita masukkan tadi nilai X-nya 0,3, ini 0,3. 1 ditambah 0,3, maka dapat hasilnya 1,3. Nah, selanjutnya, kita masuk selanjutnya ya. Selanjutnya, jika C lebih besar dari 0, maka 1 ditambah C pangkat min 8/3 itu lebih kecil dari 1. Sehingga kesalahannya, tadi kita mencari P2X, sekarang R2X. R2X-nya sama dengan 5/81 dikali 1 dikurang C pangkat min 8/3 X pangkat 3. Maka R2 0,3-nya itu lebih kecil sama dengan 5/81 dikali 3/10 pangkat 3 sama dengan 1/600 lebih kecil dari 0,17 kali 10 pangkat min 2. Maka dari sini didapatkan nilai mutlak Fx dikurang P2X lebih kecil dari akar pangkat 3 1/3 lebih kecil dari nilai mutlak akar pangkat 3 dari 1/3 dikurang 1,09 itu lebih kecil dari 0,5 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga dapat dipastikan nilai pendekatannya itu 2 desimal. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.